Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Rahmadani, NIM B1B1222002. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Mata kuliah Pemerintahan Nasional, dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum dan juga sesudah amandemen. Pasca pemilu tahun 2019 terjadi konflik pro kontra perubahan amandemen yang menjadi topik utama kala itu. Isu tersebut mencuat, bagian mana yang akan diamandemen atau dirubah? Apakah penguatan MPR atau ingin presiden dipilih kembali oleh MPR asal Orde Baru? Jika kondisi dan keadaan ini terjadi, akan dilakukan perubahan amandemen kelima di dalam Undang-Undang 1945. Lantas, seperti apa sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia? Sistem pemerintahan terdiri dari dua gabungan kata, sistem dan pemerintahan. Sistem berasal dari bahasa Inggris system, yang memiliki arti susunan, tatanan, jaringan, cara, dan juga metode. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi, sistem pemerintahan adalah susunan atau tatanan yang terdiri dari berbagai komponen-komponen yang bergantungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan serta fungsi pemerintahan Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan juga terdiri dari lembaga-lembaga seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang saling bersatu, bergantungan satu sama lain untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Adanya sistem pemerintahan menjadi faktor utama berdirinya suatu negara, apakah berhasil atau tidak. Pengertian amandemen adalah istilah yang digunakan secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan. Perubahan itu bisa berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada. Tujuannya untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan juga untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan demi penyempurnaan Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang 1945. Sebelum perubahan, para pendiri negara menggagas Indonesia ke dalam model pemerintahan Indonesia sendiri. Terdapat dua pendapat yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ini terbagi ke dalam dua model, yaitu ada kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia ini menganut sistem presidensial, namun ada juga kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran. Mereka yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial karena presiden adalah sebagai kepala negara. Pendapat lain mengatakan bahwa menurut Sri Sumantri, Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan campuran karena presiden dipilih oleh MPR dan menjalankan kekuasaan sesuai dari mandataris dari MPR. Dan juga MPR itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia saat itu. Menurutnya juga, presiden mendapatkan pengawasan dari lembaga legislatif. Apabila eksekutif mendapat pengawasan dari lembaga legislatif, maka hal itu menunjukkan adanya segi pemerintahan parlementer. Karena adanya kombinasi yang mengatakan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial dalam Undang-Undang 1945 menjadi tidak tepat bahwa Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Karena secara Undang-Undang 1945 mengandung segi-segi presidensial namun juga mengandung segi-segi parlementer. Oleh karena itu, menurut Sri Sumantri, Indonesia ini menganut sistem pemerintahan dalam Undang-Undang 1945 adalah menganut sistem pemerintahan campuran atau sistem kombinasi murni. Dalam Konstitusi RIS tahun 1949, Indonesia kala itu menganut sistem parlementer, tidak seperti Undang-Undang 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Pada Konstitusi RIS, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri. Berlakunya Konstitusi RIS untuk negara Republik Indonesia Serikat tidak menghapuskan berlakunya Undang-Undang RI.
Namun, Undang-Undang RI hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia yang hanya terletak di Yogyakarta. Selama konstitusi RI diberlakukan, banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Sementara 1950 atau UUDS 1950, Indonesia pasca itu menganut sistem pemerintahan parlementer. Sebagaimana dalam Konstitusi RI, kedudukan menteri pada masa pemberlakuan Undang-Undang 1945, sementara tahun 1950 lebih tinggi daripada diberlakukan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, ciri pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Indonesia adalah negara yang berdasar atas dasar hukum. Segala tindakan, perbuatan, dan tingkah laku haruslah berdasar pada hukum. Kala itu, Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi yang berada di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara negara yang tertinggi, namun tetap berada di bawah MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan juga tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun bertanggung jawab kepada MPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya, ciri pemerintahan Indonesia sesudah amandemen. Bentuk negara Indonesia sesudah amandemen adalah kesatuan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan wilayah negara dibagi dalam sejumlah wilayah yang ada di provinsi. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya Republik Konstitusional. Artinya, ada kekuasaan dan kewenangan yang jelas menurut Undang-Undang 1945. Selanjutnya, parlemen itu terdiri dari DPD dan DPR, serta anggota dewan mencakup MPR. Lembaga yudikatif negara dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan lain di bawahnya. Presiden mesti berunding kepada DPR setiap ingin mengeluarkan suatu keputusan. Parlemen juga dikasih kewenangan untuk membentuk undang-undang dan hak anggaran. Presiden juga bisa menunjuk pejabat negara melalui persetujuan DPR. Artinya, sesudah amandemen, Indonesia mengalami perubahan. Adanya pembagian yang jelas di tiap lembaga mempermudah dalam proses pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen terdiri dari pembukaan 65 ayat, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Sedangkan sesudah amandemen terdiri dari pembukaan 20 bab, 194 ayat, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, keadaan pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Keadaan pemerintahan Indonesia sebelum amandemen, kedaulatan yang terjadi berada di tangan rakyat, namun dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kekuasaan tertinggi berada di MPR. Kepala pemerintahan Presiden RI juga dipilih oleh MPR. Masa jabatan presiden selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Lain halnya dengan sesudah amandemen. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kepala pemerintahan negara Indonesia, Presiden RI dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat juga. Masa jabatan presiden selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali, namun dengan jabatan yang sama hanya untuk 1 kali saja. Jadi, lebih baik pemerintahan Indonesia ini terjadi sesudah amandemen, karena selama sebelum amandemen MPR memiliki kekuasaan tertinggi, namun rakyat hanya bisa melihat dan merasakan keadaan Indonesia sebelum ke amandemen. Selanjutnya, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. MPR sejajar dengan Undang-Undang 1945. Di bawahnya ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Artinya, Presiden memiliki jabatan setimpal dengan DPR dan BPK. Namun yang memiliki kuasa tertinggi tetaplah MPR kala itu. Namun, lain halnya dengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Di mana Undang-Undang 1945 lah yang menjadi pedoman rakyat Indonesia saat ini.
sana ada pembagian yang jelas, MPR, DPR, dan DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KI. Artinya, Indonesia setelah amandemen ada pembagian yang jelas terhadap konstitusi negara. Pemerintahan Indonesia tetap berjalan, namun kepada kewenangannya masing-masing. Presiden tetap melakukan persetujuan, tetap menerima, tetap mengeluarkan keputusan kepada DPR. Atas persetujuan DPR, Presiden bisa mengeluarkan suatu keputusan. Pasca kemerdekaan Indonesia atau Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Amandemen itu tujuannya untuk menyempurnakan aturan dasar negara agar sesuai dengan perkembangan kondisi negara. Amandemen Undang-Undang 1945 pertama kali dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Kemudian perubahan kedua terjadi di tanggal 18 Agustus tahun 2003, disahkan pada 9 November tahun 2001 oleh MPR. Selanjutnya, perubahan amandemen yang ketiga disahkan pada tanggal 9 November tahun 2021. Selanjutnya, amandemen perubahan Undang-Undang 1945 yang ketiga disahkan pada 9 November tahun 2001 oleh MPR. Dan amandemen yang keempat terjadi pada tahun 2002, 10 Agustus. Tentunya, Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen memberikan beberapa perubahan sistematika yang tercermin dari susunan isinya. Sebelum amandemen pada Undang-Undang 1945 terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang 1945 sebelum perubahan terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sementara sistematika Undang-Undang 1945 setelah amandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan yang dilakukan tetap mempertahankan pemerintahan Indonesia. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Ya, dengan demikian, pasca kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen. Amandemen itu tujuannya untuk menyempurnakan aturan dasar negara sesuai dengan perkembangan aspirasi bangsa. Undang-Undang 1945 pertama kali diamandemen di tahun 1999 pada tanggal 19 Oktober. Kemudian terjadi perubahan lagi pada tahun 2000 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 November tahun 2000. Amandemen Undang-Undang 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 19 Oktober 2000 Perubahan amandemen Undang-Undang 1945 pertama kali disahkan pada 19 Oktober tahun 1999. Kemudian terjadi perubahan yang kedua pada tahun 2000 pada tanggal 18 Agustus. Kemudian terjadi perubahan lagi tahun 2001 tanggal 9 November oleh MPR. Dan yang terakhir, amandemen perubahan Undang-Undang 1945 terjadi pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 10 Agustus. Tentunya, Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen memberikan beberapa perubahan yang berbeda-beda. Sistematika yang tercermin dari susunan isinya juga mempengaruhi keadaan pemerintahan Indonesia. Baik, demikian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi yang saya jelaskan dan saya paparkan tentang ciri sistem pemerintahan.